Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai 7. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya, atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Judul renungan kita hari ini adalah Mengubah Cara Pandang Kita, ditulis oleh Rahel Adams. Sahabat suara kasih, pertama kali aku bertemu suamiku, aku tertarik dengan mata hitamnya. Aku langsung berpikir kalau dia benar-benar imut, tapi aku berani taruhan kalau dia orang yang bermasalah. Ya, lebih baik aku menjauh dari dia. Aku membayangkan Tuhan tertawa, menyaksikan interaksi pertama kami. Dia tahu apa tujuan Tuhan atas berian untuk masa depanku, yang aku tidak tahu sebelumnya. Belakangan aku baru tahu alasan. Sebenarnya di balik penampilannya yang tidak meyakinkan, dia adalah seorang atlet kampus, dan mata hitam itu muncul karena dia latihan dengan begitu ekstra. Setelah menceritakan penilaian pertamaku kepada Brian, momen itu malah jadi lelucon yang selalu kami tertawakan bersama. Tapi ada pemikiran yang selalu terbersit di benakku sampai hari ini. Bagaimana jika aku membiarkan asumsi yang tidak akurat itu membuatku menjauhi Brian saat itu? Pastinya aku tidak akan punya sebuah keluarga seperti sekarang ini, dengan 2 anak yang dikaruniakan Tuhan. Aku berharap bisa berbagi denganmu. Kalau aku belajar tentang bagaimana kita seharusnya menilai seseorang, kadang bahkan sampai saat ini, aku masih suka menilai orang lain hanya dari penampilannya saja, dan aku terus berjuang untuk hal itu. Apakah kamu juga berjuang untuk hal yang sama? Mungkin kamu juga tergoda untuk berasumsi tentang seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin, rasa, usia, dan penampilannya. Sangat mudah untuk berasumsi, kalau kita tidak akan punya kesamaan dengan mereka yang berbeda dari kita.
Jadi kita tidak berusaha untuk terhubung sama sekali, tapi hubungan indah seperti apa yang Tuhan coba berikan kepada kita, kalau seandainya membuka hati dan pikiran kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Salah satu ayat Alkitab favoritku, yang berbicara tentang hal ini tertulis dalam 1 Samuel 16, Tuhan memerintahkan Samuel mengunjungi Isai, untuk mengurapi salah satu putranya sebagai raja. Saat Samuel sampai, dia melihat Eliab dan berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang, berdiri yang diurapinya. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Lalu Isai memanggil Abinadab, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu dia menyuruh Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Samuel pun memanggilnya dan waktu Daud datang, Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Awalnya Samuel membuat asumsi yang salah, dan bahkan ayah Daud sendiri juga melakukan hal serupa. Banyak orang yang juga membuat asumsi yang salah tentang Yesus sebagai raja. Mereka mengira dia akan datang ke dunia dengan penuh kemegahan. Tapi nyatanya, dia datang sebagai bayi yang rendah hati di dalam palungan. Sepanjang jalan menuju salib, orang terus membuat asumsi yang salah tentang anak manusia ini, yaitu juru selamat dunia. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak mau dinilai atau diukur berdasarkan penampilan kita sendiri, bukan? Nah, jika kita tidak ingin dinilai demikian, marilah kita juga tidak memandang orang lain hanya dari penampilannya saja. Sahabat Suara Kasih, sebaliknya, mari kita memandang setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah. Setiap orang diciptakan olehnya dengan penuh kedahsyatan dan mujizat. Jadi mari mulai mengubah cara pandang kita dengan penilaian yang berbeda. Karena setiap orang punya nilai, dan layak dikasihi dengan kadar yang sama. Marilah kita renungkan, jangan biarkan fokus kita hanya tertuju pada penampilan luar saja. Karena hal itu hanya akan membuat kita kehilangan tuntunan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menunjukkan kepada kita tentang nilai seseorang dari sisi terdalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.